Ada yang mau bertanya atau kita lanjutkan dulu? Dilanjutkan saja dulu, Dok. Mungkin lanjut, Dok. Ya, nanti tolong informasi ya kalau memang ada pertanyaan boleh. Saya nggak terlalu memperhatikan picture raise hand ya, jadi boleh langsung unmute aja kalau ingin bertanya. Jadi saya sedikit flashback tentang ini ya, siklus hidup ya. Karena siklus hidup ini penting untuk mengetahui pembelajaran kita selanjutnya ya. Jadi di sini kan sudah seperti yang saya jelaskan ya, udah adik-adik lihat juga di gambar slideshow ini bahwa nah ini ya ada tanda panah ya, bahwa stadium dari entamoeba-histolytica ini ada dua macam, yaitu stadium kista dan yang kedua ini adalah stadium trofozoid ya. Kista ini yang bulat ini dia punya dinding kista kompak, dindingnya bulat, sedangkan trofozoid ini yang masih ke orang lain ya. Karena trofozoid itu dia akan hancur, akan mati ketika masuk saluran pencernaan ataupun di lingkungan yang di feses ya, dalam waktu beberapa jam aja dia udah mati. Ketika dia masuk ke dalam saluran pencernaan juga ketika ketemu dengan asam lambung dia juga akan hancur. Beda halnya dengan kista ya. Tuh, jadi satu yang ada ingat, hanya pasien atau orang yang menderita entamoeba histolytica dengan stadium kista pada tinjanya ya yang bisa menginfeksi orang lain. Oke. Jadi ketika ada seseorang yang fesesnya mengandung stadium kista dan stadium kista ini mengkontaminasi makanan ataupun mengkontaminasi tangan si penderita sendiri ya, dan kemudian penderita ini nanti makan kembali ya, tidak mencuci tangan dan kemudian makan kembali, jadi kan otomatis kistanya akan tertelan. Atau ketika dia sedang menyuapi anaknya atau dia seorang koki, dia menyiapkan makanan untuk orang lain tapi dengan cara yang tidak higienis, maka kista ini akan menempel pada makan dan apabila termakan orang lain, maka orang lain akan terinfeksi juga oleh entamoeba histolytica seperti itu. Ya, ketika masuk ke dalam tubuh manusia, ke dalam sistem saluran pencernaan ya, tepatnya di usus halus, maka akan terjadi ekskistasi atau kistanya akan keluar dalam bentuk trofozoid ya. Kemudian nanti sebagian trofozoid nanti akan membentuk ulkus pada usus, terutama di usus besar, sedangkan sebagian lagi akan membentuk kista yang akan keluar kembali melalui feses. Nah, yang di ulkus tadi nanti bisa tetap berada di ulkus dan menyebabkan terjadinya disentri atau cukup hanya amebiasis saja ya kan, sudah kemarin saya jelaskan apa bedanya amebiasis dan disentri. Kemudian nanti yang disentri tadi kan dia akan merusak jaringan usus, dinding usus, dan kemudian masuk ke dalam pembuluh darah dan secara hematogen dia bisa hematogen atau melalui pembuluh darah ya, arti hematogen itu dia bisa menyebar ke hati, dia bisa menyebar ke paru-paru, dia bisa juga menyebar ke otak ataupun ke organ-organ lainnya. Itu secara hematogen. Atau kalau secara langsung dari dinding usus tadi, kebetulan dinding ususnya menempel dengan dinding usus lain, atau menempel dengan kulit, atau mungkin menempel dengan vagina, menempel dengan skrotum, menempel dengan anus, maka ulkusnya akan menyebar ke organ-organ terdekat lainnya dan menimbulkan amebiasis ekstraintestinal juga atau yang di luar dari usus seperti itu ya. Jadi siklus hidupnya seperti itu. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran kita yang terakhir. Kalau tidak salah sampai ameboma selesai ya. Ini udah. Ini ya rasanya ya, benar nggak? Iya, Dok. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini hepatik amebiasis artinya amebanya berada di dalam hepar atau berada di dalam hati. Ya,
Bisa hanya terjadi hepatitis aja, atau bisa juga yang paling parah itu menyebabkan abses hepar. Abses artinya terdapat pus atau nanah pada heparnya ya. Jadi sudah menyebabkan terjadinya pernanahan pada hepar. Nah, lobus yang sering terkena, kan hepar itu kan ada 2 lobus nih ya. Ada lobus dextra, lobus sinistra ya. Dextra, sinistra. Bisa dibayangin ya, ini kan posisi hepar di sebelah sini, dekstra tubuh kita, di sisi dekstra, dan lobus yang paling besar itu adalah lobus sebelah dekstra ini. Oke, gambarannya seperti ini, kita lanjutkan lagi. Nah ya, kenapa daerah yang paling sering itu terjadi di lobus kanan? Lobus kanan yang sebelah kanan tadi, kenapa? Karena perdarahan atau pembuluh darah yang memperdarahi usus besar ya, usus besar ascendens. Di sini saya nggak ada gambaran ususnya, nanti kalian bisa lihat. Udah belajar anatomi belum ya? Udah ya rasanya? Sudah ya? Sudah? Sudah dong. Nah, oke. Sudah, Dok. Jadi kolon ascendens atau usus besar ascendens tadi itu kan daerah yang paling sering sebagai tempat habitatnya si Entamoeba ini kan dari kolon dan rektum ya. Nah, dari kolon ascendens ini yang paling sering sebagai habitatnya ini ternyata drainase atau aliran darahnya itu paling banyak ke lobus kanan hepar. Oleh karena itulah kenapa abses yang terjadi juga paling banyak di daerah lobus kanan dibanding dengan lobus kiri, karena drainasenya memang dari sana yang paling banyak, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau seandainya di abses hepar itu nanti taunya bagaimana ya? Paling setelah pemeriksaan fisik kita lihat, kita pegang-pegang, ternyata di daerah heparnya itu seperti ada undulasi atau seperti ada cairan. Kan harusnya hepar itu kan bunyinya peka atau padat ya, benda padat. Tapi ketika kita ketok-ketok perutnya, oh ternyata heparnya membesar dan kemudian terdapat seperti suatu cairan. Nah, biasanya seperti itu, kita dilakukan drainase atau kita ambil cairannya. Kalau kita lihat ternyata itu adalah pus atau nanah, maka itu adalah abses hepar. Dilihat lagi abses heparnya karena apa? Bagaimana cara melihatnya? Oh, berarti kita bawa abses tadi ke laboratorium untuk dilihat kira-kira ada spesies apa di sana atau adakah emang amoeba atau tidak, seperti itu ya. Nah, tentunya abses yang diambil itu bukan sekali tarik kemudian langsung kita periksa, tidak, tapi kita tarik cairan nanah yang dari hepar tadi. Nah, yang diambil itu adalah cairan yang terakhir-terakhir ya, yang paling terakhir itu kita ambil baru kemudian kita periksa. Kalau yang awal-awal tidak dilakukan pemeriksaan karena biasanya kista amoeba itu berada pada trofozoid amoeba itu berada pada pinggir-pinggir dinding abses yang ada di hepar. Kalau ada di pinggir-pinggir berarti kan pada aspirasi terakhir atau drainase terakhir dari abses hepar tersebut ya. Gejalanya seperti apa? Yang jelas terjadi leukositosis atau peningkatan leukosit, demam dan keringat malam, dan yang paling penting itu adalah tentunya heparnya itu pasti membesar, pasti terdapat nyeri tekan ya. Kemudian setelah diaspirasi ternyata terdapat abses. Dan nyeri juga bisa menyebar ke lengan kiri atau lengan kanan tergantung posisi absesnya di mana ya. Ini disebut sebagai nyeri alih ya, yang berhubungan dengan persarafan yang ada di daerah peritoneum ya. Mungkin di anatomi kalian udah belajar tentang revert pain atau nyeri alih. Nah, ini ya yang saya bilang tadi pada posisi lobus sebelah kanan. Nah, diagnosisnya tadi udah ya saya bilang melalui pemeriksaan mikroskopis, bisa kita lihat bentuk histolitika ya, baik di dalam feses ataupun di absesnya. Kemudian juga bisa lakukan pemeriksaan antigen ya, tapi jarang sekali kita lakukan. PCR juga jarang, biasanya melalui ini hanya untuk penelitian saja ya. Yang paling sering itu adalah dengan menggunakan pemeriksaan feses atau pemeriksaan abses melalui mikroskopis ya. Tuh. Terapinya seperti apa? Yang paling sering kita lakukan itu dia ada 2 deh ya. Jadi yang harus kita obati itu ada 2. Pertama di daerah luminal atau di daerah lumen usus ya. Lumen usus tahu ya, rongga usus. Itu biasanya kita menggunakan paramomisin ya.
atau metronidazol ya. Kemudian juga yang untuk ekstraintestinalnya atau di daerah ulkusnya itu kita bisa menggunakan HCl-emetin atau juga metronidazol ya. Intinya metronidazol ini merupakan obat pilihan ya kalau kalian di rumah sakit nanti ya. Bisa kalian lihat di terapinya itu rata-rata menggunakan metronidazol karena dia merupakan obat pilihan di Indonesia. Obatnya juga mudah ditemukan ya, tetapi efek sampingnya itu sering sekali membuat mual, jadi biasanya dibarengi dengan vitamin B gunanya. Epidemiologinya terutama di seluruh dunia ya banyak sekali, terutama di daerah negara tropis dengan sanitasi lingkungan dan sosioekonomis yang buruk ya. Jadi selama Indonesia ini masih memiliki sanitasi lingkungan yang jelek dan sosial ekonomi yang buruk, maka amebiasis akan terus ada di sini ya, ada di Indonesia. Jadi hal yang sering kita lihatlah di rumah sakit amebiasis ini ya. Kemudian ini yang penting tadi yang saya bilang tadi, yang hubungannya dengan stadium dan hubungannya dengan siklus hidup ya. Jadi amebiasis ini ditularkan oleh pengandung kista, yang sudah saya bilang ya. Jadi yang fesesnya mengandung kista yang hanya bisa menularkan ke orang lain. Tapi kalau fesesnya itu mengandung stadium trofozoid, dia tidak bisa menularkan. Nah, justru pengandung kista ini biasanya sehat ya. Mengandung kista ini biasanya sehat. Dia tidak diare, tapi justru fesesnya itu mengandung kista. Nah, ini kan justru berbahaya ya. Orang yang tampaknya sehat, tapi justru dia carrier, membawa penyakit. Nah, inilah justru berbahaya sama seperti virus COVID ya. Dia OTG, orang tanpa gejala, tapi padahal dia membawa virus corona gitu, dan dia bisa menularkan ke orang lain karena dianya santai, oh aku nggak terinfeksi, aku bisa aja nggak pakai masker gitu. Jadi nggak apa-apa deket-deket sama aku, nggak apa-apa aku kumpul-kumpul. Padahal sebenarnya dia adalah orang tanpa gejala yang memiliki virus corona. Nah, sama seperti Entamoeba histolytica ini, biasanya orang yang memiliki kista pada fesesnya itu adalah orang-orang yang sehat. Dia nggak sadar bahwa dia itu mengandung sumber infeksi, ya. Dia tidak sadar bahwa dia merupakan sumber infeksi. Dia masih terus saja mengkontaminasi orang lain dengan cara tidak higienis ya, tidak cuci tangan setelah BAB, dia menyuapi anaknya, membuat makanan untuk keluarganya, atau malah membuat makanan untuk catering karena dia merasa dia sehat, padahal dia mengandung kista. Tuh, jadi tetap baik itu sehat ataupun tidak sehat, tetap kita harus, baik itu kita diare ataupun tidak diare, tetap kita harus tetap menjaga kesehatan diri kita sendiri dan kesehatan lingkungan kita. Hygiene juga tetap harus perlu, cuci tangan tetap harus dilaksanakan ya, walaupun kita bilang, aku kan nggak diare, nggak apa-apa, aku nggak cuci tangan habis BAB. Jangan, tetap harus cuci tangan pakai sabun, sebelum makan juga cuci tangan pakai sabun, sebelum memegang makanan ataupun menyuapi orang lain, juga tetap harus pakai sabun, karena kita nggak tahu apakah kita pembawa ya. Nah, kemudian di sini nggak dijelasin ya. Biasanya kista itu berada pada feses yang padat atau foam stool ya, atau tinjanya itu padat. Ya, kista terdapat pada feses yang padat. Kenapa? Karena kista itu kan dibentuk pada kondisi yang tidak memungkinkan bagi Entamoeba histolytica itu untuk bergerak. Ya, jadi mau tidak mau kalau dia orang dengan imunitas yang bagus, kemudian ususnya bekerja dengan baik, menyerap cairan dengan baik, otomatis kan tinjanya akan padat dan otomatis tidak ada media bagi Entamoeba histolytica itu untuk bergerak. Dan mau tidak mau trofozoid tadi harus membentuk kista. Nah, makanya itu kista hanya ditemukan pada tinja yang padat. Sedangkan stadium trofozoid itu ditemukan biasanya pada tinja yang cair, karena tentunya kalau dia jadi trofozoid otomatis dia harus punya media, oleh karena itu harus pada tinja yang cair ya. Jadi justru orang yang terinfeksi Entamoeba histolytica dengan kondisi fesesnya itu cair atau diare, itu justru dia tidak menginfeksi orang lain ya. Gitu. Jadi kalau seandainya ada satu keluarga, kemudian di keluarga itu tuh ada 5 anggota keluarga, 4-nya itu terkena diare, 1-nya tidak, maka yang perlu diperiksa fesesnya itu adalah kelima-limanya. Ya, jadi jangan hanya orang yang sehatnya, yang sakitnya saja, oh nggak apa-apa Pak, Bapak kan nggak diare, jadi nggak usah diperiksa fesesnya. Yang diare aja yang diperiksa, jangan. Justru bapaknya itu jangan-jangan yang merupakan sumber infeksi bagi yang lain. Ya, siapa tahu bapaknya itu justru yang mengandung kista, nggak ketahuan aja dia. Justru dialah yang menyebarkan infeksi atau menularkan infeksi ke anggota keluarga yang lain. Jadi semuanya harus diperiksa gitu ya. Jadi yang perlu kalian tekankan itu bahwa baik kita diare atau tidak diare, kita tetap harus mencuci tangan pada saat
setelah BAB ataupun sebelum makan. Itu merupakan hal yang wajib ya, karena kita nggak tahu kita OTG atau bukan, kita karier atau bukan. Pencegahannya tentunya dengan hygiene perorangan yang paling penting, kemudian menghindari karier mencemari makanan ya. Jadi kalau udah terbukti ada seseorang yang mengandung kista pada fesesnya, hindari, jangan suruh dia masak dulu ya, biarlah dia menyembuhkan diri dulu, tetap diobati ya, walaupun dia karier, tidak ada gejala, tetap kita harus kasih metronidazole sama penderita tersebut. Jadi diobati dulu, kemudian kasih sanitasi yang akan tinggi. Nah ini masih gunakan sebagai pupuk. Buktinya Fakultas Kedokteran SPD, mereka itu masih menemukan banyak sekali sayur mayur itu yang mengandung telur cacing soil transmitted helminth ya. Kalau protozoa kan kami belum sampai ke sana karena protozoa itu sulit perlakuan fesesnya ya, harus segera dibawa fesesnya itu ke laboratorium. Tapi kalau cacing masih bisa menunggu 24 jam. Jadi masih banyak sayur mayur yang mentah itu, baik itu di pasar modern ya, bisa kalian baca penelitian itu di PTC, ataupun di pasar tradisional, itu contohnya di, lupa saya, di Jakabaring kalau nggak salah. Kemudian juga bahkan di sayuran burger, ya, di selada di sayur burger itu yang mengandung telur cacing soil transmitted helminth. Jadi maksud saya ternyata bisa, entahlah kita nggak tahu apakah dari lalat atau mungkin memang pengairan ataupun pupuk yang digunakan untuk sayur mayur tersebut berasal dari feses, kita kan nggak tahu. Tapi yang jelas bahkan yang pada sayuran selada burger yang memang siap dikonsumsi pun masih terdapat telur cacing. Nah ini kan sangat berbahaya ya. Walaupun bisa jadi telur cacing itu bisa menginfeksi atau tidak menginfeksi tergantung dari stadium telur cacing tersebut ya. Intinya kita nggak bisa mengandalkan bahwa orang lain itu bersih walaupun dia menyajikan makanan. Nggak mungkin lah dia nggak bersih, pasti udah dicuci dulu. Nah belum tentu, sayur-sayur mayur yang lalap-lalapan juga belum tentu ya. Jadi jangan percaya orang lain, tetap setiap makanan yang kita bawa dari luar ya, itu dalam bentuk sayuran mentah, itu harus kalian cuci terlebih dahulu dengan cara dialirkan ya. Nah ini ya, yang paling penting adalah pendidikan dan penanganan kepada masyarakat terhadap kemungkinan infeksi ya. Oke, lanjut ya. Itu tadi mengenai Entamoeba histolytica. Ada yang kalau ada yang belum jelas boleh kalian tanyakan. Kalau sudah jelas nanti saya lanjut ke spesies yang lain. Gimana adik-adik ya, jangan sampai nanti pada waktu ujian kalian nggak memahami apa yang sudah disampaikan ya. Ada pertanyaan kah? Boleh tanya, nggak apa-apa. Walaupun sudah saya jelaskan, mau kalian tanyain lagi, dok, saya nggak ini dok, nggak dengar tadi, atau saya nggak paham sih maksud slide-nya apa ya dok, gitu. Atau apa, terserah. Boleh. Lanjut? Lanjut atau tidak? Lanjut, Lanjut, dok. Dok. Lanjut, Ya, dok. ya baik. Selanjutnya ini tadi kan kita bahas tentang Entamoeba histolytica ya. Nah, sekarang Entamoeba histolytica kemudian juga ada strain-strain yang lain yang kecil-kecil yang secara morfologis sangat mirip dengan histolytica, tapi ternyata dia tidak sepatogen histolytica ya. Yang seperti saya sebutkan di minggu sebelumnya, ada Entamoeba hartmanni, kemudian Moskowski, kemudian dispar. Nah, sekarang ini yang saya akan bahas adalah spesies yang masih di dalam ordo Ammobidae, tetapi dia tidak patogen ya. Kenapa sih kita perlu membahas spesies lain? Karena dia morfologinya secara morfologi itu mirip sekilas, tetapi masih ada perbedaan dan perlu kita tahu untuk membuktikan bahwa spesies yang kita periksa itu memang benar-benar Entamoeba histolytica atau memang benar-benar bukan Entamoeba. Jadi kita harus bandingkan. Kita kan nggak mungkin menentukan sesuatu hal tanpa pembanding ya, nggak mungkin kan. Jadi kita harus membandingkan dulu. Oh, kayaknya bukan deh ini coli karena intinya sekian gitu. Oh ini nggak mungkin Entamoeba gingivalis karena sekian gitu kan. Itu kan bisa jadi pertimbangan kita dalam menentukan diagnosis ya.
Mungkin kalau untuk adik-adik bisa sebagai pengetahuan, siapa tahu adik-adik nanti ada yang bekerja di bagian litbang atau di bagian apa, kan kita nggak tahu apakah mungkin nanti S2-nya justru mengambil ke arah litbangkes, PNS-nya atau seperti apa, kita nggak tahu kan jalan hidup kita. Makanya kita perlu tahu belajar semua ilmu yang kita dapatkan pada saat kuliah ya. Sekarang kita masuk ke entomobacoli ya. Entomobacoli ini merupakan flora normal ya. Normal banyak di dalam feses kita, di dalam usus kita. Dia tidak bersifat patogen ya. Jadi tetapi paling sering banget kita temukan di feses entomobacoli ini. Dan jangan sampai kita salah mendiagnosis apakah ini hanyalah gejala usus yang lain yang disebabkan oleh patogen lain ataukah yang disebabkan oleh Entomobacter histolytica. Kalau memang oleh patogen lain, siapa tahu di fesesnya itu bukan histolytica coli, dia justru entomobacoli dan penyakit diarenya itu bukan karena protozoa, mungkin karena ada kejadian lain atau karena ada apa di dalam ususnya gitu ya, kan bisa tahu kita. Nah, sinonimnya disebut Entomoeba hominis atau Amobacoli ya. Sini bisa dilihat non patogenik ya, habitatnya hidup bebas di lubang usus besar ya, sering kita temukan kalau di feses itu. Ini ya gambarannya sama, dia punya 2 stadium, ada stadium trofozoid dan stadium kista. Untuk stadium trofozoidnya sama seperti yang lain ya, yang saya bilang dia punya sitoplasma, dia juga punya nukleus, dia juga punya nukleolus atau karyosom ya. Karyosom atau nukleolus itu sama yang ada di tengah, kemudian juga bisa kita lihat di sitoplasmanya ini dia tidak mengandung RBC. Ya, seperti yang saya bilang, RBC itu adalah tanda patok mnemonik dari Entomoeba histolytica. Jadi kalau kita udah ketemu RBC di dalam sitoplasma, bisa dipastikan itu adalah Entomoeba histolytica, bukan Entomoeba yang lain. Kemudian untuk nukleolus ya, nah ini bisa kalian lihat ya, ada butir-butir kromatin yang terdapat pada dinding nukleus ini, tetapi butir-butir kromatinnya ini tebal ya, hitam, tebal, dan tidak beraturan. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tebal, ada yang tipis ya. Tidak se-uniform atau tidak seragam seperti pada Entamoeba histolytica. Jadi ini kan kelihatan yang tebal banget ya. Kemudian kedua karyosomnya. Karyosomnya ini dia lihat ya, besar, bulat, irregular ya. Bulatnya itu dia tidak reguler, artinya dia tidak mulas bulat, tidak mulus, bulatnya itu tidak mulus ya, maksud saya ya, bulatnya tidak mulus, jadi seperti irregular gitu, dan letaknya itu tidak di sentral tapi agak eksentrik atau agak berada ke tepi ya, jadi tidak pas di tengah-tengah tuh ya. Dan kemudian yang paling penting adalah ukurannya lebih besar daripada yang lain. Kemudian jumlahnya ya, jumlah nukleus pada saat stadium trofozoid itu 1 buah ya, sama seperti pada Entamoeba histolytica ya. Kalau dia membentuk pseudopodia, maka pseudopodianya itu dia dibentuknya lambat, kemudian juga gerakannya tidak progresif seperti pada Entamoeba histolytica ya. Kemudian untuk bentuk kistanya ya, ini apa yang membedakannya dengan Entamoeba histolytica itu adalah jumlah nukleusnya. Kalau nukleus pada Entamoeba coli ini jumlahnya hingga 8 buah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu 8 buah ya. Jadi kalau saya dia jumlahnya udah di atas 4, sudah bisa dipastikan itu adalah Entamoeba coli. Kalau tadi ini apa ya? Oh ini intinya ada 8 oxygen coli ya. Kemudian juga kromatoid badisnya, kalau yang pada Entamoeba histolytica kemarin berbentuk seperti lisong atau sosis, kalau pada Entamoeba coli ini berbentuk seperti jarum ya, jarum, jadi ujung-ujungnya itu runcing, jarum panjang ya. So, kalau untuk identifikasi secara mudahnya ya. Kemudian ini gambaran secara mikroskopis bisa kalian lihat ya. Dia kadang-kadang memiliki vakuola glikogen yang besar. Ya, vakuola glikogennya besar. Dan yang perlu kalian ingat, untuk pemeriksaan mikroskopisnya itu harus kalian mainkan mikrometernya.
untuk tahu apakah dia benar-benar intinya itu ada berapa jumlahnya. Kadang dalam satu kali lapangan pandang itu hanya tampak 3, tetapi setelah kita mainkan mikrometernya ternyata jumlahnya lebih dari 3, bisa 5, 6, 8 ya. Jadi sangat penting untuk memainkan mikrometer untuk memastikan berapa jumlah nukleus. Nah, dari nukleus itulah kita bisa menentukan spesiesnya ya. Siklus hidupnya sama seperti Entamoeba histolytica ya. Ada kista, ada trofozoit ya. Ada enkistasi, ada ekskistasi, tapi bedanya dia tidak bersifat patogen. Dia tidak menyebabkan ulkus, dia tidak menyebabkan diare ya, seperti flora normal pada umumnya lah. Dia tidak merugikan manusia, dia sifatnya komensalisme ya. Tuh, ada pertanyaan? Seperti ada suara tadi. Kemudian diagnosisnya ya sama ya, mikroskopis ya. Intinya kita harus melihat secara mikroskopis berapa intinya ya. Kalau dia intinya lebih dari 4, dia tidak sulit untuk dilakukan diagnosis. Kalau dia kurang dari 4, dilihat lagi nih nukleusnya ya, apakah dia intinya nukleusnya itu besar atau kecil, kemudian butir kromatnya itu dia tersebar rata atau tidak. Jadi cara membedakannya. Nah, ini ya bedanya antara histolytica dan coli. Kalian lihat ya. Ini trofozoitnya, kemudian ini adalah hanya yang sebelah kiri. Di sini nah, di sini histolytica yang saya bilang ya, histolytica, dispar, moskov ini beda di ukuran saja. Kalau secara morfologi sama ya, lihatnya kistanya yang ini E. coli banyak, intinya Hartmanni 2, 4 sama seperti pada coli ya, mirip ya. Tapi ukurannya hanya yang lebih kecil, terus kemudian juga intinya tuh lihat ya, butir-butir kromatnya itu rata ya, terus juga nukleolusnya itu kecil ya, terletak di tengah. Coba kalian bandingkan dengan E. coli ya, E. coli yang kista ya. Tuh lihat intinya ada di pinggir, jumlahnya juga banyak 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau trofozoitnya juga sama ya, walaupun ini butir kromatnya ada yang tidak rata, tetapi sebagian besar ini butir kromatnya seragam. Beda halnya dengan Entamoeba coli yang butir kromatnya ini jendol besar gitu ya. Udah gitu yang paling khas adalah nukleolusnya ini besar sekali ya. Beda dengan nukleolus pada Entamoeba histolytica yang kecil. Ya. Kalau Entamoeba hartmanni mirip ya, mirip dengan Entamoeba histolytica. Lanjut. Sekarang spesies yang ketiga itu adalah Endolimaxana. Ya, sama kayak yang saya bilang tadi ya. Ini hanya untuk membandingkan. Jadi kalian cukup membaca ya secara morfologis apa perbedaannya, itu cara mudahnya ya. Bisa kalian lihat ya, sama seperti tadi. Di sini tidak terlalu jelas, tapi kalau saya lebih merekomendasikan untuk melihat ke nukleusnya ya. Di sini nukleolusnya itu sangat besar sekali, bahkan hampir menutupi seluruh permukaan nukleus ya, sangat besar sekali. Nih, ya, sangat besar sekali ya. Sangat besar sekali ya. Gitu. Kalau gambaran lainnya mirip-mirip seperti coli ya, tapi dia nukleusnya cuma 1, yang pada trofozoit sama. Bisa kalian lihat di sini ya. Gerakannya juga sama lambat, kemudian juga tidak progresif ya. Nah, ini adalah gambaran kistanya ya. Kalau gambaran kistanya sama-sama memiliki nukleolus yang besar dan irregular juga, sehingga nukleolusnya itu sangat tampak, sangat jelas, yang nggak perlu kita lakukan pembesaran, udah kelihatan di bintiknya ada 4. Kemudian juga hampir menutupi seluruh permukaan nukleus ya. Jadi hampir memenuhi seluruh nukleus ya. Inti nukleusnya itu sangat besar, itu sih yang bisa kalian jadi pegangan ini apakah Entamoeba Endolimaxana atau bukan ya. Di sini disebutkan dia memiliki chromatoid bodies yang seperti lengkung kecil, tetapi jarang ya kita temukan ya. Yang paling mudah adalah mengidentifikasi inti atau nukleolusnya.
Oke. Ya, ini kistanya juga sama, bisa kalian lihat, kelihatan jelas ya di sini ada nukleolus ya, hitam-hitam ini nukleolus semua. Jadi beda dengan yang tadi yang kita harus lihat mikrometernya, ada apa enggak nukleusnya, ada berapa. Kalau pada endolimaksana ini udah kelihatan jelas nukleolusnya. Ya, non patogen ya sama seperti tadi ya. Kalau ini nggak perlu kalian bahas, intinya selain Entamoeba histolytica semuanya non patogen. Lanjut, spesies berikutnya itu adalah Iodamoeba buschii. Kalau Iodamoeba buschii ini ya, dia mirip-mirip seperti pada Endolimaxana, tetapi yang membedakannya itu adalah pada kistanya ya. Nah ini, kistanya ini dia seperti basket flower ya, karena kan yang sering kita temukan pada feses itu kan biasanya kista ya, karena fesesnya padat. Kalaupun kita menemukan di situ trombozoidnya akan mati dan tidak tampak lagi. Jadi yang paling sering kita lihat itu adalah kista sebenarnya pada waktu pemeriksaan mikroskopis. Karena kan trofozoid biasanya udah mati. Jadi di sini kenapa dia dibilang basket flower ya? Karena di sini gambarannya tidak begitu jelas ya. Paling yang ini ya. Jadi basket flower itu jadi di sini gambarannya nggak begitu jelas. Nah, sebenarnya di bagian sini ya, ini bukan basket flower ya, ini adalah vakuola glikogen. Yang putih di sini adalah vakuola glikogen. Yang seperti basket flower itu adalah di sini ya, nukleolusnya. Jadi nukleolusnya itu sangat besar ya, sangat besar. Kemudian berada pada satu sisi ya. Lalu ada butir-butir kromatin yang tampak pada dinding usus yang lain ya, dinding nukleolus yang lain. Kemudian antara butir kromatin dengan nukleolus yang besar ini akan dihubungkan oleh benang-benang fibril. Jadi keranjangnya itu adalah nukleolusnya, kemudian bunganya itu adalah butir kromatinnya, dan tangkai bunganya itu adalah benang-benang fibril. Coba saya cek dulu bentar ya. Coba saya cari dulu. Basket flower. Oke. Saya pernah tampak di buku sih, cuman saya belum memindahkannya ke sini. Nggak tampak ya. Nggak tampak sih, coba saya gambarkan aja lah. Saya pernah lihatnya di buku, cuman saya waktu itu belum sempat memasukkan ke sini. Karena kalau gambaran di internet itu kurang bagus semua. Karena asli ya, gambarannya asli.
Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi gambarannya itu di sini ada gambaran apa namanya? Ionomobagus CI-nya. Kemudian di sini adalah nukleusnya ya. Nanti ada nukleolus yang sangat besar pada daerah satu sisi ya, besar hitam. Kemudian nanti ada butir-butir kromatin yang berada pada tepi-tepi nukleus seperti ini ya, agak tebal warna hitamnya, seperti yang kalian lihat pada Entamoeba histolytica tadi. Kemudian ada benang-benang kromatin yang menghubungkan antara antara nukleolus dengan butir-butir kromatin. Nah, ke arah sini. Jadi seperti basket flower. Jadi yang ini adalah basketnya, flowernya itu adalah ini. Yang ini adalah tangkai bunga. Ya. Jauh ini udah paham ya maksud saya deh ya? Kemudian saya lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Sudah tampak ya? Itu adalah Ionomobagus CI ya. Ini ya. Nah, ini bolehlah mungkin bisa kalian lihat mirip-mirip sedikit ya. Nah, tapi ini posisinya agak berada di tengah ya. Jadi yang butir-butir kromatinnya ini kelihatan agak di satu sisi, kemudian benang-benang fibernya ini ke arah sini. Jadi butir-butir kromatin ini yang tampak seperti flower, kemudian di tengah ini tampak seperti basket ya, kemudian tangkainya ke arah ya. Kemudian ini sama ya, non patogen, tapi kalau pada orang-orang dengan pernah ada yang melaporkan ya pada orang-orang dengan imunokompromis melaporkan satu kasus bahwa ditemukan Ionomobagus I ya yang bersifat ekstraintestinal, tetapi ini sangat jarang sekali terjadi ya, baru dari satu laporan kasus. Kemudian diagnosa spesifiknya seperti tadi mikroskopis ya dengan melihat adanya vakuola glikogen yang besar, kemudian juga adanya inti tadi ya. Kemudian ini adalah tabel perbedaan untuk ordo Amobida tadi. Nah, yang di sini yang terakhir saya bilang kemarin di Entamoeba fragilis, ini mirip seperti ada beberapa buku yang sudah mengatakan ini termasuk dalam flagellata ya di Entamoeba fragilis ini. Karena secara mikroskopis elektron bisa kalian lihat. Vakuola gliknya besar, ini tampak seperti basket flower. Di Entamoeba fragilis ya, di Entamoeba fragilis. Nah, ini yang dibilang orang tampak seperti flagel. Padahal ya tampak seperti pseudopodia padahal dia sebenarnya adalah flagellata. Kemudian yang penting terakhir itu adalah Entamoeba gingivalis ya. Kenapa dia penting ya? Jadi kan Entamoeba histolytica ini kan dia bisa ke ekstraintestinal yaitu di daerah paru ya. Nah, ketika seseorang batuk ya, maka trofozoit yang berada di paru itu bisa masuk ke dalam saluran mulut ya, ke dalam saluran pencernaan bagian atas yaitu mulut dan bisa diludahkan. Nah, ketika dia diludahkan itu harus dicek apakah dia benar-benar adalah Entamoeba gingivalis ataukah sebenarnya itu adalah Entamoeba histolytica Entamoeba histolytica yang terdapat pada daerah paru atau ekstraintestinal. Tentunya kan akan berbeda. Kalau di Entamoeba gingivalis dia bersifat apatogen, dia tidak menimbulkan penyakit. Tapi apabila yang kita temukan itu ternyata Entamoeba histolytica, ternyata berarti gejala paru yang dialami oleh si penderita tersebut itu adalah amoeba ekstraintestinal. Beda kan ya jadinya kan? Itulah kenapa kita penting mengetahui Entamoeba gingivalis ini ya untuk mendiagnosis banding. Siapa tahu kalau pasiennya ada gejala paru, ternyata itu adalah amoeba ekstraintestinal yang berada di paru ya. Nah, dia hanya memiliki bentuk trofozoid. Berarti yang kita lihat itu adalah trofozoidnya saja. Dia tidak punya bentuk kista ya.
Jadi satu-satunya amoeba, ordo amoeba yang tidak memiliki bentuk kista itu adalah Entamoeba gingivalis. Yang lainnya punya stadium kista. Ya. Pseudopodanya multiple. Multiple ini artinya banyak ya. Kalau di sini ya mungkin harus kita lihat secara mikroskopis. Arti multiple itu kalau pada Entamoeba histolytica kan hanya bergerak pada satu sisi ya. Tapi kalau dia pada Entamoeba gingivalis dia bergerak pada sisi yang banyak, bisa dibentuk di sini, di sini, di sini ya. Di sini apa namanya pseudopodianya. Kemudian juga dia berlobus dan pendek. Ya, nih ya. Pendek tidak seperti Entamoeba histolytica yang dibentuk panjang ke arah depan seperti jari ya, seperti yang saya lihatkan di awal. Nah, ya. Kan dia bentuknya tuh benar-benar menguncup seperti jari ya, atau bergeraknya pada satu sisi. Sangat progresif, tapi kalau pada Entamoeba gingivalis dia bentuknya seperti lobus atau membulat, dan kemudian dia bisa sifatnya multiple atau banyak pseudopodianya. Ya, tuh. Jadi dia itu sebenarnya bersifat apatogen ya. Kalau pada mulut yang sehat pun ada, tetapi biasanya pada orang-orang yang punya imunocompromise ataupun juga ada mulut yang tidak hygiene seperti pada orang yang hobi merokok ya, atau hobi konsumsi alkohol atau jarang sikat gigi ya, atau punya penyakit mulut yang lain, biasanya dia ada ya, banyak. Tapi kalau pada mulut yang sehat ya, dia tidak menimbulkan infeksi walaupun ada tetapi jumlahnya sedikit gitu. Biasanya dia ditemui berbarengan dengan adanya penyakit mulut yang lain pada Entamoeba gingivalis ya. Ya, cara pencegahannya ya dengan cara menjaga kebersihan mulut, gigi, dan gusi. Nah, kalau untuk kuliah amoeba selesai deh ya spesiesnya. Terakhir sampai Entamoeba gingivalis ini adalah Balantidium coli. Cuman saya lupa Balantidium coli ini yang memberikan kuliah saya atau Dr. Susi. Ada pertanyaan di sejauh ini? Alhamdulillah hari ini lancar ya jaringannya ya, nggak seperti minggu kemarin. Halo, adakah pertanyaan? Boleh, kalau ada yang mau Dok, bertanya. ini Pak Dok, minta tolong Dok. Apa? Yang ini Dok, tadi yang bagian ada yang dokter jelasin yang di bagian apa? Yang stadium tropozoid itu fesesnya berbentuk cair. Kalau stadium kista itu ada dalam feses padat. Terus dokter ada jelasin yang diperiksa itu harus yang feses padat itu yang itu Dok. Kurang paham Dok. Terima kasih Dok. Di bagian Oke, terima Entamoeba. kasih ya pertanyaannya. Ya. Jadi ada dua ya, tadi kalau nggak salah di siklus ini juga saya bilang, nah ini ya. Nanti saya balik lagi ke slide yang satunya tadi, sementara ke slide ini dulu ya. Jadi saya sangat apresiasi sekali kalau ada pertanyaan ya. Saya harapkan kalian bertanya, jadi saya tahu kalian itu pahamnya sejauh mana. Karena kalau daring ini kita nggak bisa nanya langsung ya. Kalau secara luring kan saya bisa tunjuk random kamu. Tapi kalau secara daring ini sangat menghabiskan waktu menurut saya. Jadi nggak efektif kalau saya mau bertanya. Jadi tolong diperhatikan dan kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Jadi saya jelaskan di awal tadi ya, bahwa kista itu hanya dikeluarkan melalui foam stool. Nah di sini ya. Kelihatan nggak sih slide saya? Atau saya stop share dulu? Sepertinya slide-nya nyangkut nih kalau saya buka di handphone. Nah ini ya, di sini kan kalian bisa lihat kista hanya dikeluarkan melalui foam stool. Berarti kista itu hanya terdapat dalam feses yang padat. Kalau dia feses cair, bisa dipastikan kalian menemukan trofozoid. Oke, itu dulu yang harus kalian pegang. Ya. Sekarang saya lanjut ke slide yang lain ya, yang tempat adik tanya tadi. Nah, ini ya. Jadi kalau seandainya yang pengandung kista itu berarti dia fesesnya kan padat.
berarti kita periksa dia kan. Jadi intinya seperti ini ya, baik itu penderita ataupun non-penderita itu tetap harus diperiksa fesesnya. Jadi contohnya dalam satu anggota keluarga nih ada yang datang berobat nih, atau ada yang datang ke lab. Dia cerita, iya nih, atau ada keluarga kalian nih yang cerita, iya nih kami sekeluarga ini semua diare semua gitu. Kecuali ibu sebenarnya, kecuali ibu saya yang nggak diare. Ini sekeluarga bapak, adik semuanya diare semua. Ibu saya sendiri yang enggak. Nah, oh ya udah gitu. Nanti kalian bilang gini, periksa aja nanti kalian berempat fesesnya. Mungkin diarenya udah seminggu nggak sembuh-sembuh kan. Kalian periksa aja berempat itu. Jangan seperti itu ya. Yang diperiksa itu bukan hanya penderita diarenya saja. Bukan kalau diare kan otomatis fesesnya cair kan. Pasti ditemukannya trombozoid. Jangan diperiksa cuman yang penderitanya saja, tetapi periksa juga anggota keluarga lain yang berada di dalam satu rumah tersebut yang fesesnya padat atau yang tidak diare. Kenapa? Karena bisa jadi ibu tadi yang punya feses padat, yang kalian kira sehat, ternyata dia adalah sumber infeksi bagi orang lain. Dia yang mengandung kista, dia justru yang berbahaya dan dia yang harus diobati juga. Dia harus diperiksa juga, dia juga harus diobati karena kita tidak tahu apakah dia karier atau bukan, apakah dia membawa stadium kista yang merupakan sumber infeksi atau tidak. Seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang ada seseorang yang diarenya padat, bagus, fesesnya nggak cair, nggak diare, tapi kalian mengira bahwa dia sehat. Belum tentu. Siapa tahu dia karier yang justru berbahaya bagi orang lain. Gitu ya. Apakah nyambung antara pertanyaan dengan jawaban ataukah ada yang mesti saya jelaskan lagi? Dina? Iya dok, jelas dok. Berarti kalau misalnya dia itu tropozoid itu nggak berbahaya ya dok? Halo? Halo Lina Rosdiana. Dengar suaranya putus-putus ya. Halo Lina. Halo, halo Lina ya. Saya paham ya. Tadi tropozoidnya berbahaya atau tidak tadi ya kamu tanya ya. Iya dok. Iya. Nah, jadi trofozoid itu berbahaya bagi penderita. Berbahaya bagi penderita. Kenapa? Karena trofozoid itu bisa menyebabkan kondisi si penderitanya itu menjadi makin parah kalau nggak diobatin. Ya, ulkusnya semakin parah, diarenya semakin parah, atau bahkan bisa terjadi extraintestinal amebiasis. Oleh karena itu tetap harus diobatin ya. Tapi dia bukan merupakan sumber infeksi bagi orang lain. Dia tidak akan menginfeksi orang lain di sekitarnya, walaupun dia diare. Kan biasanya orang mikir, jangan deket-deket dia lagi diare, bahaya tahu, nanti kita ketularan. Nggak seperti itu, karena justru yang fesesnya cair itu justru nggak menulari ke orang lain. Nah, kalau yang orang mengandung kista tadi, dia sehat, tubuhnya sehat ya. Dia sehat, tetapi justru fesesnya itu bisa menulari ke orang lain. Nah, itu ya bedanya ya. Dua-duanya berbahaya, tetapi bahayanya buat siapa? Buat dirinya atau buat orang lain. Kalau yang trofozoid tadi bahaya buat dirinya, kalau kista tadi bahaya buat orang lain. Nah, dan bisa juga berbahaya buat diri penderita yang mengandung kista tersebut apabila kondisi si penderita yang mengandung kista tadi lagi drop atau imunnya lagi turun, bisa-bisa kista tadi mengekskistasi dan tumbuh berkembang menjadi trofozoid. Jadi makanya kita kadang menemui orang tuh yang sekarang diare, nanti sembuh, nanti diare lagi, sembuh lagi gitu. Nah, itu pada orang-orang yang mengalami amebiasis kronis. Jadi di dalam fesesnya itu kadang waktu dianya fesesnya keras kita temukan kista, waktu fesesnya cair kita ketemu trofozoid, waktu dia berulang lagi dia kista lagi, dia ketemu kista lagi kalau fesesnya padat. Jadi makanya tetap harus diobati orang yang mengandung kista ini. Selain untuk dirinya sendiri juga untuk tidak menulari ke orang lain. Tapi kalau trofozoid diobati supaya tidak tidak membahayakan dirinya sendiri. Tapi kalau untuk orang lain dia tidak akan menularkan. Ya. Paham? Yang lain ada pertanyaan? Paham dok. Terima kasih dok. Ya, sama seperti COVID tadi kan, yang saya bilang tadi sama seperti COVID ya, ada OTG dan ada yang penderita ya. Kalau OTG itu tetap harus diobati, tapi dia nggak sadar bahwa dia itu tuh bisa menularkan ke orang lain. Ya, ya silakan lanjutkan deh. Dok izin bertanya. Ya.
Sebelumnya mohon maaf Dok, off cam karena, jaringannya kurang stabil. Berarti kan Dok, kan tadi, katanya kalau yang menularkan itu lewat kista ya Dok. Nah, sementara di yang entamoeba-gingivalis tadi, dia tidak punya stadium kista, tapi masih bisa menularkan via, lewat, batuk dan lain sebagainya. Nah, kalau begitu berarti untuk Entamoeba gingivalis penularannya berarti bisa lewat stadium, trapezoid ya, Dok? Atau bagaimana, Dok? Terima kasih, Dok. Oke, kita lihat dulu ya slide-nya. Nah ya, jadi kan saya bilang tadi, kenapa sih trofozoid itu bisa mati? Karena trofozoid itu, trofozoid yang usus ya, trofozoid yang usus itu kan ketika ketemu asam lambung dia langsung mati, benar nggak? Ya, kalau yang lain itu kan, dia hanya bisa hidup di habitatnya itu di usus, dia baru bisa menginfeksi. Gimana cara dia masuk ke dalam usus? Ya dia harus lewat lambung dulu. Tapi kalau trofozoid lewat lambung kan dia udah keburu mati duluan. Beda dengan Entamoeba gingivalis. Kalau Entamoeba gingivalis kan dia nggak ngelewatin asam lambung. Dia tetap berada di mulut kan ya. Jadi kalau saya ada orang ciuman, seandainya nih ada orang ciuman atau kena batuk atau apa, antara mulut dengan mulut, ya otomatis nggak melewati asam lambung, dia tidak akan mati. Beda halnya dengan lain yang dia harus melewati lambung dulu untuk bisa menginfeksi seseorang. Maka dia akan mati duluan sebelum dia bisa menginfeksi. Gimana? Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Sudah jelas, Oke, Dok. ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan lagi, Dek? Waktu kita sampai pukul berapa ya? 11.20 atau berapa? 11.20, Dok. 11.20, Dok. Iya. Sekarang udah waktunya 11.27, berarti waktunya udah selesai. Kalau nggak salah, mata kuliah saya masih ada satu lagi ya, Dek ya? Iya, Dok. Nah ya, sebagai bahan tugas ya, untuk membantu siapa tahu nanti nilainya drop ya. Jadi saya beri tugas, adik-adik saya minta untuk membuat tabel ya, tabel apa namanya, ringkasan gitu, perbedaan antara spesies-spesies yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir untuk ordo Amobida, boleh dalam bentuk Word ya, atau dalam bentuk PDF, tapi yang jelas saya nanti akan lihat ya kira-kira kalau saya sama, bahasanya nanti akan, ya maksud saya tuh buatnya kalau bisa buat sendiri ya, jadi kan ada lebih baik lagi kalau kalian bisa buka-buka jurnal atau bisa buka-buka buku ya, bukan hanya dari web-web umum yang ada di internet. Jadi ada suatu perbedaan antara kalian dengan teman-teman kalian yang lain yang bisa mendapatkan nilai plus ya. Tapi kalau saya sama just so-so ya mungkin nilainya standar seperti itu. Itu yang bisa membuat saya bisa membedakan karena sekarang ini kan banyak banget yang copy paste, copy paste, copy paste. Jadi kalau ada perbedaan kan tentunya akan memberikan nilai lebih. Dan bisa dikirimkan via email, nanti Anissa bisa menghubungi saya di email yang mana, itu aja sih tugasnya. Ya, dibikin dalam bentuk tabel, disertai gambar boleh, pokoknya yang sebagus mungkin lah yang kalian bisa, ya. Kalau gitu, saya tutup kuliah saya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di mata kuliah selanjutnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Dok.